Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Kamu tuh udah bikin aib, udah bikin malu. Sekarang siapa bapaknya? Ibu nggak tahu anak ibu menghamili teman sekolahnya. Jadi rate untuk film di bawah umur Dimas kasih 7,5/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review film di bawah umur, katanya sih lebih serem ya daripada Dua Garis Biru. Bagaimana ulasan dari Dimas? Lihat video ini sampai habis. Jadi karena sebelumnya vibes Angga Yunanda itu di film Dua Garis Biru itu kayak booming banget. Jadi film kenakalan remaja yang diperankan oleh dia di film ini, jadi kayak orang-orang pada heboh bakal gimana filmnya. Jadi film ini tuh mengangkat tema tentang dinamika kehidupan remaja di SMA. Kalau di film Dua Garis Biru Angga Yunanda ini disandingkan dengan Zara, yaitu adiknya Dilan di film Dilan. Nah kalau kali ini dia disandingkan dengan Yoriko Angelin yang berperan sebagai Lana. Dan Yoriko Angelin ini itu berperan sebagai sepupunya Dilan di film Dilan. Jadi ini kayak para netizen itu mengkaitkannya dengan film Dilan masa. Jadi sinopsis film ini itu bercerita tentang Aryo ini adalah sosok laki-laki yang tampan lah. Dan dia itu merupakan cowok yang populer di sekolah itu. Ia kerap kali berkelahi dengan mantan sahabatnya yaitu Kevin. Meskipun begitu, Aryo merupakan anak yang sangat berbakti sama orang tuanya. Suatu ketika, Aryo ini melihat ada siswi baru bernama Lana, yaitu sepupunya si Kevin. Aryo tertariklah sama si Lana ini. Pada pandangan pertama, dia ngedeketin terus lah. Namun si Lana ini kerap cuek, kayak aduh apaan sih cowok siapa sih ini deket-deketin gue gitu kan. Namun perlahan-lahan si Lana ini kayak beneran jadi suka sama si Aryo gitu. Tapi si Kevin ini gak suka kalau Lana dideketin oleh Aryo. Nah si Kevin sama si Aryo ini tuh kayak sama-sama gak suka gitu. Dan itulah inti permasalahannya sebenarnya sampai ke ending. Jadi si Aryo ini dituduh itu menghamili si Naya yang merupakan mantan sahabatnya juga. Tetapi, ya Dimas bakal jelaskan di akhir sih. Jadi Dimas mau jelasin film ini. Sebenarnya ini filmnya agak cukup vulgar banget karena dibuka dengan ada cewek nari di klub gitu dengan pakaian yang sangat seksi. Untuk 18 tahun ke bawah memang tidak direkomendasikan untuk nonton film ini karena vulgar banget gitu pakaiannya. Kalau kalian kayak SMA gitu ya udah bisa lah karena ini kan kayak tentang kenakalan remaja gitu. Mungkin menurut Dimas kalau yang masih SMP gitu, SMP SD gitu janganlah nonton ini. Nah ada adegan dimana mereka itu bertiga, si Angga tadi sama kawan-kawannya gitu nyoret mobil si Kevin. Terus akhirnya si Kevin ini kayak marahnya tuh ke Lana masaan. Dia kayak kalau lu nggak bersihin mobil gue aduin kenapa lu ke Jakarta. Kayak Dimas mikir apakah dia hamil duluan, apakah dia hamil di luar nikah, kayak ternyata enggak. Jadi si Kevin ini sama teman-temannya itu kayak nakal lah. Dia tuh kayak mau ke tempat PSK gitu untuk mencari PSK. Ya, ada adegan main di mobil. Boom, anak SMA loh. Tapi Dimas rasa memang ada gak sih yang kayak gini di kehidupan nyata anak SMA? Kurang tahu juga sih Dimas ya. Mungkin lah ya, tapi pas Dimas SMA tuh kayak untuk kayak gitu gak ada. Cuman kalau untuk merokok mungkin anak SMA ya ada juga sih banyak temen Dimas. Cuman kalau misalnya kayak melakukan hubungan kayak gitu, kalau SMA Dimas rasa enggak. Tapi Dimas gak tahu ya kalau sekarang, anak-anak zaman sekarang itu termasuk kayak kok SMA loh, itu SMA loh, kayak kuliah tadi atau memang udah tamat sekolah, mungkin dia mau nakal mau apa terserah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau SMA menurut Dimas masih dikategorikan anak-anak banget untuk melakukan hal kayak gitu. Nggak nyangka juga sih ada kayak gitu bener-bener mau nyewa. Kalau misalnya sesama temen gitu hilaf gitu, itu memang fatal banget, tapi ada yang terjadi. Nah kalau ini tuh kan memang orang tuh mencari PSK bukan temen atau pacarnya. Jadi kayak gitu Dimas heran banget juga. Nah setelah itu yang bikin Dimas agak bingung sebenarnya, cara si Aryo ini ngedeketin si Lana itu dengan cara dia masuk ke kamarnya ngasih kertas guys. Dimas kira kayak awalnya ini siapa yang ngasih kertas kayak gini, kayak dibikin selamat tidur lah, sarung bantal kamu nggak ganti-ganti ya. Dimas kira tuh entah siapa, rupanya si Aryo tadi. Tapi yang nggak logisnya kayak mana ya, dia masuk ke dalam rumah ya nggak mungkin lah jendela kamarnya nggak ditutup. Tapi nggak tahu lah itu kok bisa terjadi, kayak nyusup ke dalam rumah berkali-kali gitu. Itu agak kurang masuk akal aja sih itu sih menurut Dimas. Terus ada scene di mana ada temannya si Kevin ini bilang gini, bisa nggak diajak tidur kayak kakak lo? Di situ kayak jelek banget. Rupanya alasan kenapa dia pindah ke Jakarta tentu aja gara-gara kakaknya itu hamil di luar nikah dan keluarga si Lana tadi termasuk ibu dan ayahnya itu nggak mau
terulang kejadian kayak kakaknya. Jadi si Lana lebih kayak mengantisipasi gitu lah. Padahal dia nggak terlalu pengen juga sih ke Jakarta, dia udah terlalu nyaman di Bandung. Scene berantem pakai kata-kata kasar antara si Kevin sama si Aryo tuh cukup keren sih, maksudnya berani gitu pakai kata-kata yang kasar. Dan ternyata Aryo ini adalah anak yang lahir dari luar nikah juga. Itulah ibunya kayak mengungkapkan yang sebenarnya. Dan itu scene yang tersedih sih di film ini, tapi nggak bikin Dimas nangis, tapi cukup sedih sih di situ. Karena si Aryo ini kan berbakti sama ibunya. Tapi di film ini juga ada kayak senioritas gitu. Jadi ada yang suka sama si Aryo itu, yaitu senior. Jadi dia kayak nggak suka lah kalau ada yang kegenitan sama si Aryo tadi, termasuk Lana. Nggak boleh lah ngedeketin dia. Kayak senioritas gitulah. Dijambak cewek tadi tuh si Lana. Ya udah akhirnya si Lana itu ngebales, nggak tahan. Nah sebenarnya Dimas suka di sini karena biasanya pemeran yang dibully atau dirundung gitu nggak berani ngebales, tapi di film ini tuh berani ngebales perbuatan cewek tadi. Di situ agak salut sih, jujur salut banget di situ. Akhirnya ada perlawanan, kalau nggak kita gedek sendiri kan nonton film kayak gini. Dan akhirnya permasalahan antara si Kevin sama si Aryo ini adalah kesalahpahaman. Ternyata yang buat si Naya itu hamil adalah si Nino, kata si Kevin. Tapi si Dimas mungkin ya, pas terakhir si Nino bilang pas dihajar sama Aryo, bukan gue Aryo, tapi si Kevin. Nah, nggak tau lah. Mungkin aja itu beneran si Kevin. Tapi kalau kalian didekatin seseorang dengan pakai notes gitu dikirim ke kamar, itu pasti kayak takut kan, malah bilang-bilang ke siapapun. Tapi si Lana ini tadi kayak, ya udah biasa aja. Nggak mungkin itu terjadi di dunia nyata. Nggak mungkin. Dan itu sih yang agak nggak masuk akalnya. Oke, dilihat dari trailernya, Dimas suka banget karena ini mengangkat kisah tentang kenakalan remaja. Gara-gara 2 garis biru juga sih makanya mau nonton film ini. Ternyata Dimas masih lebih suka 2 garis biru kalau dibandingkan sama film ini. Karena 2 garis biru tuh masih vibes-nya baru gitu kan, ceritanya baru. Apalagi di Indonesia yang belum ada cerita kayak gitu, masih kayak orang-orang kayak mikir, ini ceritanya nih bahaya ini. Ternyata bagus sih. Konflik yang dibangun ya awalnya Dimas masih kayak bingung kenapa tiba-tiba si Aryo ini nggak disukain sama Kevin. Ternyata mereka tuh mantan sahabat. Ya udah sampai di situ kayak Dimas mikir, ini kenapa nggak diselesain dari awal permasalahannya gitu? Maksudnya cekcok dari awal gitu. Kenapa sampai berlarut-larut? Tapi kesalahpahamannya terus terjadi. Seharusnya kan dia bisa bilang kenapa kau nggak suka sama aku gitu. Malah dituduh yang enggak. Tapi si Aryo ini jadi kayak ngebiasakan diri gitu. Seharusnya dia kan lawan gitu kan, kayak apa bukan aku. Nah terus itu barulah kayak konflik. Tapi terakhirnya ya terungkap, sama-sama legowo gitu mereka, tapi masih endingnya masih seharusnya bisa lebih mantap. Sinematografinya terkesan standar karena memang ngambil tempatnya di sekolah dan di rumah, jadi nggak ada yang bener-bener shot yang gimana banget, tapi cukup lumayan sih. Editingnya bisa dibilang standar. Tone warna di film ini lebih ke biru dan cerah gitu. Untuk makeup di film ini tuh kayak tebal banget gitu nggak sih makeupnya guys? Apalagi kalau di sekolah, nggak tahu lah ya apa emang di luar sana sekolah makeupnya setebel ini gitu, nggak ngerti juga kadang nggak habis pikir. Kadang-kadang kayak banyak film-film gitu kalau di sekolah makeupnya tebel banget, rambutnya kayak dari salon gitu. Kayak Dimas bingungnya di situ sih. Durasi 91 menit jujur di pertengahan Dimas agak kayak bosen gitu, karena ya nggak tau lah kenapa bisa bosen di pertengahannya. Kayak ceritanya itu kayak yang di bagian notes masuk ke dalam kamar tuh Dimas jadi kayak kurang serk di situ sih, kayak jadi kayak gitu. Untuk soundtrack dan background yang sedih sih yang pas mamanya ngungkapin bahwa si Aryo itu anak di luar nikah. Jadi ternyata dia itu bukan ibu kandungnya. Ya udah di situ cukup sedih guys. Ratingnya ini memang nggak cocok untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun. Jangan nonton film ini karena pun di Disney Plus Hotstar memang dicantumin bahwasanya 18 tahun ke atas. Ada kayak warningnya juga. Dan bagi kalian yang nggak tahu cara berlangganan Disney Plus Hotstar, Dimas bakal ngejelasin setelah video ini. Ya cukup sekian dulu video dari Dimas. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.